ada yang uang, ada yang tas, ada yang berlian juga. Jadi memang banyak dia megang bandarnya, dan kebetulan kalau aku ini di bagian tas Hermes tuh. Tapi ada hubungannya dengan Kak Ivan Gunawan? Oh, kalau Kak Ivan itu dia kalau nggak salah infonya itu di arisan uang. Ya mungkin Kak Alda gimana dan para tim kuasa hukum datang ke Polda untuk apa? Jadi hari ini kita tujuannya untuk melaporkan bandar arisan, bandar Hermes yang sudah menghilang, dan kita udah mencari dia kemana-mana tapi belum ketemu, makanya kita hari ini sama tim kuasa hukum ingin melaporkan bandar tersebut. Awalnya seperti apa sih Kak? Mungkin kejadiannya itu? Kronologisnya kejadiannya kita ini sudah berteman dekat lama ya sepertinya, tapi di tengah-tengah dalam arisan ini 2 tahun berjalan, udah 1,5 tahun, tiba-tiba bandar ini menghilang. Jadi kita di sini tujuannya untuk mencari dia. Lapornya pakai pasal apa tahu? Dugaannya 372, 378 dan TPPU. Nah, mungkin kerugiannya apa sih Kak dari Kakak sendiri? Kerugiannya ya uang. Kan mereka ini kan arisan tas Hermes. Jadi satu orang itu setiap bulan ada jumlahnya 25 orang, berikut bandarnya kan 25 orang, itu setor 10 juta. Jadi nanti dikocok per bulan siapa aja yang dapat namanya itu bergiliran selama 2 tahun. Gitu. Jadi ini sudah berjalan sekitar 16 atau 20 ya, 20 bulan sih sebenarnya, 20 bulan. Karena yang kita lihat 5 orang lagi yang belum dapat gitu kan. Jadi pas di tengah perjalanan sudah mau selesai, si pelaku ini menghilang gitu, dan korbannya juga bukan cuma dari arisan ini aja gitu, dan yang lainnya juga ada. Ada berapa korban? Kalau yang di grupnya Mbak Alda kurang lebih 800 ya. 860 sekian juta. Sekian juta deh. Tapi kita dapat informasi juga bahwa ada grup-grup lain yang kena, seperti kayak ada jadi arisannya arisan berlian, berlian, tapi ternyata berliannya palsu, zircon. Nah, itu juga kita berharap teman-teman yang ada tertipu oleh beliau silakan boleh bergabung kepada kami untuk bisa membuat laporan polisi juga. Korbannya ada berapa orang, Mbak? Kalau di mana? Di grupnya Alda. Kalau di grup kita sih 24. Jatuhnya 24. Tapi di grup lain udah banyak ya, lebih 50 juga ada kayaknya deh lebih. Karena ini bandar memang bandar arisan yang cukup familiar ya kalau di Jakarta. Jadi memang dia mempunyai banyak jaringan, teman-teman. Ada yang uang, ada yang tas, ada yang berlian juga. Jadi memang banyak dia megang bandarnya, dan kebetulan kalau aku ini di bagian tas Hermes tuh. Tapi ada hubungannya dengan Kak Ivan Gunawan? Oh, kalau Kak Ivan itu dia kalau nggak salah infonya itu di arisan uang, bukan di grup kita sih. Cuma memang korban juga lah dia, korban. Mungkin kalau kita yang kita dapat informasi ya. Oh, korban ya? Iya. Oh, Ivan Gunawan sebagai korban juga? Oh, bukan korban ya? Kayaknya Ivan tuh udah dapet, cuma dia memang ada di grup situ. Mungkin teman-temannya yang jadi korban. Teman-temannya yang jadi korban, iya sama ya. Selain Ivan Gunawan ada para selebriti juga? Kemarin kan waktu Mbak Alda konsultasi ke Pak Hotman di Kopi Joni, itu kan ada beberapa selebgram yang komentar di postingannya Bapak. Itu salah satunya ada Sheila Sophia, ada Randy Samuel ya, Randy apa tuh yang Glam Sign ya itu. Dan ada yang lain-lain lah, kita juga nggak terlalu tahu lah gitu. Tapi pada fokusnya adalah hari ini kita hanya melaporkan kerugian dari arisan tas Hermes yang dialami oleh Bda dan kawan-kawan. Oke, tinggal laporan dulu aja Kak, nanti diwawancara lagi. Oke ya, nanti kita wawancara lagi ya. Rencana yang dilaporkan berapa orang? Bandarnya ada berapa orang? Yang kita tahu satu. Iya. Ya, inisialnya A, tapi nama bekennya H. Hafi ya. Hafi. Nama bekennya. Afi itu desainer kah atau? Dia memang desainer, influencer juga. Atau lanjut lagi, udah sempat mencari orang itu? Sudah. Makanya kita ini nggak dapat informasi di mana dia, gitu, keberadaan dia nggak ada, dan udah kita cari ke rumahnya, ternyata rumahnya juga dia sewa pakai data orang lain gitu. Jadi kita sudah nggak ada, maksudnya dari Mbak Alda dan teman-teman juga udah kehilangan kontak, dan terakhir chat pun sudah tidak dibalas, sudah nggak masuk gitu.
Nah, jadi kita nggak tahu di mana keberadaan si pelaku ini, apakah dia masih ada di Indonesia atau di luar negeri, kita nggak tahu. Jadi kebetulan tadi malam udah cek juga, beliau masih ada di Indonesia, di imigrasi dia belum keluar sama sekali, ya kita harap dia bisa kooperatif ya, nggak kabur.